Perkenalkan, nama saya Astrananta dengan NIM 2303020052. Program Studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Pertama itu mulai dari pengertian pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah itu merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah-daerah administratif di Indonesia, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah melibatkan pemerintahan sebagai pelaksana eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD sebagai lembaga legislatif. Keduanya memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun bekerja sama secara sinergis untuk melayani masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan di wilayahnya. Kemudian inti dari pemerintahan daerah adalah pemberian otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada latar belakang dan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Gagasan otonomi daerah muncul sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan itu sangat tersentralisasi sehingga banyak keputusan penting ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan kebutuhan dan kekhasan daerah. Reformasi tahun 1998 menjadi momentum besar dalam mendorong desentralisasi pemerintahan. Dan hal ini terrealisasi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimana kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan utamanya adalah agar pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya, membuat kebijakan lokal dan memberikan layanan publik yang lebih baik sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kemudian yang ketiga ada tujuan dan manfaat pemerintahan daerah. Adapun tujuan dan manfaat pemerintahan daerah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kemudian mempercepat pembangunan dan memperkuat demokrasi lokal. Melalui pendekatan otonomi, daerah bisa lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat karena kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kemudian selain itu, sistem ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Kemudian juga pemerintahan daerah memiliki manfaat lainnya termasuk pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat di wilayah tersebut. Yang keempat ada prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Ada beberapa prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu yang pertama itu asas desentralisasi, yang dimana asas desentralisasi, konsentrasi dan tugas pembantuan, yang dimana asas desentralisasi berarti penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah oleh pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu yang menjadi wewenang pusat. Dan prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah agar tidak terjadi dominasi kekuasaan yang dapat merugikan rakyat. Kemudian yang kelima itu ada struktur organisasi pemerintahan daerah, yang dimana pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama ada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian kepala daerah atau gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota. Semua ini merupakan pemimpin eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan yang dibantu oleh perangkat daerah seperti sekretaris daerah, dinas, badan, dan kantor. Sementara DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, membentuk peraturan daerah, anggaran, menyusun anggaran pendapatan belanja daerah, dan pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Keduanya dipilih melalui pemilu dan pemilihan kepala daerah secara demokratis, menjalin legitimasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian yang keenam ada pembagian wilayah administratif, yang dimana wilayah administratif Indonesia terdiri atas beberapa tindakan pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi merupakan wilayah administratif tertinggi di bawah pusat, dipimpin oleh gubernur, di mana di bawah provinsi terdapat kabupaten dan kota yang masing-masing dipimpin oleh bupati dan wali kota. Selain itu, terdapat pembagian administratif internal seperti kecamatan, kelurahan, dan desa. Pembagian wilayah ini memungkinkan pemerintahan berjalan lebih terstruktur sesuai dengan kebutuhan lokal dan luas wilayah yang dikelola pemerintahan. Kemudian yang ketujuh itu ada kewenangan pemerintah daerah, yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap memegang kendali atas urusan-urusan seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter. Dan sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan konkuren seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan hidup, dan ketenaga kerjaan. Pembagian ini didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian selanjutnya ada sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan negara, yang dimana untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, daerah memperoleh sumber pendapatan dari berbagai jalur. Dan sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atau DAK, serta sumber lainnya seperti bantuan keuangan dari pusat atau provinsi. Dana ini digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan manusia, dan program strategis lainnya. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya ada tantangan permasalahan pemerintah daerah, yang dimana meskipun telah diberi kewenangan luas, tidak sedikit tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Beberapa di antaranya adalah korupsi, rendahnya kapasitas aparatur, ketimpangan pembangunan antar daerah,
serta lemahnya pengawasan dan partisipasi publik. Dalam kasus otonomi daerah, dalam banyak kasus, otonomi daerah disalahgunakan untuk kepentingan elit lokal sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Selain itu, masih terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah yang menyulitkan koordinasi. Karena itu, diperlukan sistem evaluasi dan pembinaan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan tujuannya. Kemudian, selanjutnya ada masa depan pemerintahan daerah, yang dimana ke depannya penguatan pemerintahan daerah harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pelayanan publik, serta penguatan integrasi dan etika dalam birokrasi. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan yang bersifat suportif, bukan represif, yang dimana agar daerah mampu berkembang mandiri dengan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pemerintah yang efektif dan efisien dan berpihak pada rakyat dapat terwujud serta menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mungkin sekian dari itulah pemaparan materi dari saya mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.